Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Destiriana, NPM 1917051044. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Yang pertama, pengertian sistem bus atau bus system. Sistem bus dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya itu bus. Pengertian bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian di dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Sistem bus adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, input, dan output. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem bus. Saluran bus dapat dipisahkan menjadi dua tipe umum, yaitu dedicated dan multiplex. Selanjutnya ada struktur sistem bus. Yang pertama itu ada data bus atau saluran bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi pemindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya data terdiri dari 8, 16, dan 32 saluran. Selanjutnya ada address bus atau saluran alamat. Yang pertama, saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Selanjutnya, digunakan untuk mengirimkan alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Selanjutnya, semua peralatan yang terhubung dalam sistem komputer akan dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya itu mengakses port 1 atau 0 atau input-output, dan maka port 1 atau 0 harus memiliki alamat hardware-nya. Selanjutnya, kontrol bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersamaan oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada kontrol bus atau saluran kontrol. Yang pertama, digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua, digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer pada saat CPU mengakses suatu modul. Yang keempat, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya itu mengakses port 1 atau 0, maka port 1 atau 0 harus memiliki alamat hardware-nya. Selanjutnya, sistem bus komputer berbasis mikroprosesor. Terdapat 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Yang pertama, bus data yang berfungsi mengalirkan data dari atau ke mikroprosesor. Yang kedua, bus alamat atau address yang berfungsi mengalamati suatu proses dari atau ke memori atau input-output. Yang ketiga, bus kontrol yang berfungsi mengatur instruksi yang terjadi dari atau ke mikroprosesor. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.